Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali ketemu dalam podcast ini. Kita bicara tentang banyak hal. Kali ini tamu spesial saya seperti biasa ada Kang Endang Sudrajat, Kepala Desa Kolam Kanan, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Baritopala. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Lama sehat. tidak ketemu. Lumayan. Ya, Kang. Ini kan ada banyak hal yang ramai di percakapan publik, terutama misalnya yang sejalan dengan program Pak Presiden, Pak Prabowo. Ada soal bagaimana Koperasi Merah Putih, apalagi pasca penunjukan Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan, yang kemarin bisa bicara soal dana transfer yang kemudian dikeluhkan. Sekarang kan sudah mulai ada harapan dan titik terang yang disampaikan Pak Purbaya, termasuk misalnya ketika ada suntikan dana 200 triliun ke Bank Himbara, yang itu kan juga diharapkan bisa berdampak terhadap permodalan Koperasi Desa Merah Putih KDMP. Karena lagi-lagi kalau kita bicara KDMP, Koperasi Desa Merah Putih, harapan Pak Prabowo bagaimana membangun ekonomi dan kesejahteraan itu berangkat dari desa. Nah, pasca launching nasional KDMP itu perkembangannya seperti apa, Kang? Ini kita bicara real yang terjadi di Kolam Kanan misalnya, Kang Endang. Terima kasih Bang Rasid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik Bang Rasid, terkait pasca launching dan apalagi kemarin Menteri Keuangan menyampaikan pemerintah menyuntik dana 200 triliun ke Bank Himbara, respeknya luar biasa, terutama di Kabupaten Baritopala. Ketua-ketua KDMP luar biasa respek, pemerintah Kabupaten Batola juga luar biasa respek. Akan tapi Bang Rasid, mungkin perlu percepatan namanya BIMTEK, karena tidak semua memahami hal tersebut. Jadi ketua-ketua Koperasi Desa Merah Putih itu perlu diadakan BIMTEK, dan narasumber BIMTEK pun yang memang benar-benar menguasai perekonomian, khususnya perkoperasian. Karena selama ini koperasi ini kan silang merah lah, dianggap negatif sama masyarakat, bukan dianggap, memang kebanyakan seperti itu. Ini gebrakan baru dari Bapak Presiden melalui Menkeu, melalui program KDMP. Tapi sayangnya di bawah belum semuanya siap, terutama di SDM. Kalau masyarakat insya Allah antusias dengan kinerja kepala desa di setiap forum rapat, setiap forum ada acara sambutan PHBI atau apapun, kita sampaikan perkoperasian seperti apa, keuntungannya seperti apa. Dan otomatis ketika hal tersebut disampaikan, banyak orang yang akan merasa tergerus gitu Bang Rasid. Terganggu. Jelas. Makanya sekarang ini banyak oligarki. Kalau oligarki terlalu besar lah saya ngomong, karena kepala desa, banyak orang-orang yang biasanya memperkosa lah, saya bilang memperkosa kehidupan ekonomi di desa, itu merasa terganggu. Sehingga bagaimana caranya kepala desa dan ketua Koperasi Desa Merah Putih ini digoyang, masyarakat juga diprovokatif, gitu Bang Rasid. Artinya persoalan BIMTEK dalam rangka penguatan kapasitas sumber daya manusia SDM yang akan mengelola Koperasi Desa Merah Putih, itu yang sekarang masih belum berjalan, berarti Kang ya. Kalau itu kemudian itu dilakukan, maka kemudian koperasi bisa berjalan dengan baik, termasuk membuat bagaimana rencana kerja mereka, apa agenda yang harus mereka lakukan, termasuk misalnya unit usaha apa yang akan mereka garap ya Kang. Langkah awal harus seperti itu Bang Rasid, karena koperasi ini berpuluh tahun itu vakum dan blacklist lah bahasanya. Padahal masyarakat udah tahu tuh koperasi seperti apa, simpanan wajib, simpanan pokok, kewajiban, dan apa haknya seperti apa. Cuman selama ini berpuluh tahun ini kan koperasi ini blacklist, dianggap miring. Makanya makanya ketika pemerintah mengadakan BIMTEK dan apa, masyarakat udah tahu, cuman masyarakat pengen bukti bahwa pengurusan Koperasi Desa Merah Putih ini merah putih atau enggak. Jangan-jangan seperti kayak dulu nih. Hanya menghisap masyarakat. Betul, makanya dulu kan saya pernah cerita ke Bang Rasid waktu kita podcast atau di mana tuh. Iya betul. Nah, ketika pendirian Musdesus Koperasi Desa Merah Putih, makanya saya hadirkan Jaksa Pidum, Jaksa Datun dari Kejari, supaya masyarakat nih. Dan di situ pemuda ada nanya, ini gimana nih? Soalnya koperasi kemarin-kemarin aja begini. Kalau sekarang gimana? Kata Datun, jangankan
Kalau dulu sudah, kalau sekarang 1 rupiah pun akan dipertanggungjawabkan, Jadi akan diproses. kecemasan, kecurigaan masyarakat terjawab sesungguhnya di situ. Terjawab khusus desa saya. Lah desa-desa lain. Nah. Batola ini kan ada 195 desa. Desa-desa lain tidak mengikut sertakan jaksa dalam hal ini, ada polsek dan ramil, tapi kan bukan ranah beliau nih. Karena ini uang negara, lari kan ke tipikor, seharusnya di desa-desa lain pun menghadirkan jaksa, dalam hal ini jaksa datun lah. Itu Bang Rasid. Kang, kalau kemudian yang disampaikan Pak Purbaya, Menteri Keuangan baru itu bicara soal kan suntikan dana 200 triliun nih ke Bank Himbara. Kemudian ketika Bank Himbara kemudian memberikan suntikan modal, memberikan pinjaman kepada Koperasi Desa Merah Putih KDMP 1 misalnya, ada perlakuan soal bunga yang kemudian akan lebih rendah dibandingkan yang lain. Artinya kan pemerintah melalui Menteri Keuangan, melalui Bank Himbara sangat mendukung full power kepada Koperasi Desa Merah Putih agar betul-betul berkembang, termasuk soal bagaimana kesiapan dukungan permodalan misalnya, Kang. Nah, artinya kalau kemudian itu bisa dilakukan, lagi-lagi kan banyak persoalan itu karena persoalan modal kan, Kang. Ya. Nah, kalau itu bisa dilakukan kan kira-kira nih Koperasi Desa Merah Putih di kolam kanan bisa bergerak. Mohon maaf, Bang Rasid, bukan bisa bergerak. Bahkan saya belum sampaikan di forum yang berbahagia ini, tidak ada lagi namanya pengepul pengusaha yang selama berpuluh tahun ini cuma ngambil mengeruk keuntungan saja dari warga. Contoh, setiap minggu ini masyarakat, pasar kan tempat saya seminggu sekali nih. Pasar Jumat. Nah, beli minyak goreng setiap minggu nih, ya satu orang paling tidak 5 liter kan untuk keperluan seminggu kan. 5 liter kali 470 kakak, berapa tuh sudah liternya? Dan selama berpuluh tahun saya belum pernah mendengar para tengkulak ini memberikan THR, memberikan keuntungan yang sekian persen untuk masyarakat saya yang membeli. Sama sekali sampai hari ini pun kami pemerintah desa pun sama. Enggak. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, otomatis nanti laba keuntungan itu kan akan dibagikan lagi ke masyarakat yang anggota koperasi ya, di masyarakat desa tersebut. Jadi mereka yang beli keuntungannya mereka juga dapat hasil dari bagi hasil SAU namanya nanti kan di akhir tahun, seperti itu Bang Rasid. Artinya usaha itu ini ketika bicara soal penyediaan 9 bahan pokok misalnya, bicara tentang ketersediaan penyediaan LPG 3 kg ya, ini kan merupakan haknya masyarakat tidak mampu misalnya. Artinya kalau kemudian suntikan dana dari Himbara bisa dilakukan, Koperasi Desa Merah Putih bisa meminjam di situ, maka kemudian unit usaha itu bisa berjalan, maka ada banyak peran yang bisa dilakukan Koperasi Desa Merah Putih. Ada peran dalam rangka ketersediaan bahan pokok. Kemudian pada sisi yang lain tadi adalah bagaimana kemudian masyarakat dengan berbelanja di Koperasi Desa Merah Putih, untungnya juga lagi-lagi akan berputar di masyarakat. Betul. Nah, jadi ya duluan kita sampaikan, kalau Koperasi Desa Merah Putih ini jalan semua, nggak akan ada lagi namanya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena uang masyarakat belanja buat keuntungannya buat mereka sendiri. Kalau selama ini kan dari semenjak Republik ini merdeka, yang kaya itu ya pengusaha-pengusaha yang makin kaya dan tidak memikirkan ini saya dapat keuntungan dari mana. Tapi dalam perjalanan sampai sekarang misalnya, tentu kan semua tidak berjalan seperti yang kita rencanakan. Ada banyak sandungan, ada banyak rintangan, problem yang kemudian dihadapi. Mungkin boleh jadi juga tidak semua orang di desa itu kan bisa menerima nih kan niat baik itu kan Kang. Terutama orang yang selama ini misalnya dia sudah nyaman, orang-orang yang kemudian terganggu misalnya dengan hadirnya program Koperasi Desa Merah Putih itu. Kira-kira ada nggak sih Kang hal-hal gangguan-gangguan semacam itu? Bukan kira-kira Bang Rasid. Di setiap desa pasti ada, paling tidak 2-3% itu pasti ada hambatan. Pertama rival pilkades dulu. Itu akan dijadikan momok, wah ternyata gini, itu jelas. Yang kedua, para pengusaha yang membackup rival. Yang ketiga, para pengusaha yang membackup kades aktif sekarang. Karena mereka akan terusik, akan tetapi Bang Rasid, itu tergantung pola kepala desa sebagai ketua pengawas. Menyampaikan bagaimana ini loh Kopdes Merah Putih bukan mau mematii warung-warung kecil, enggak gitu. Bukan mau memati, malah mau menghidupkan warung-warung kecil yang ada di desa, pengusaha-pengusaha kecil di desa supaya bareng-bareng hidup.
dan supaya duit ini tidak keluar dari desa gitu loh. Jadi tidak ada yang dimatikan. Tidak juga di situ. ada, Bang Rasid. Jadi tidak ada niatan misalnya nih unit-unit usaha masyarakat secara individu di desa itu kemudian dimatikan dengan harga. Tidak ada, tidak ada. Bahkan justru supporting powerful. Makanya tadi saya Jadi bilang kemitraan yang setara. iya, makanya saya bilang tadi di awal ini seharusnya BIMTEK di Batola dan Kalsel ini sesegeranya Jadi sampai sekarang belum ada BIMTEK-nya. Seharusnya itu di BIMTEK-kan karena masyarakat pada yang saya sebutkan tadi, wah, ketika ada KDMP nih, usaha saya mati dong. Usaha saya mati dong karena kurang penjelasan. Coba ketua pengawas dalam hal ini kepala desa dan ketua koperasi Merah Putih ini kasih penjelasan ke masyarakat ini loh. Di setiap momen kesempatan kumpul dengan masyarakat kasih penjelasan. Bukan memati, malah ini supporting powerful. Trik-triknya yaitu rahasia saya. Kang, artinya misinformasi itu kemudian turut mengusik, turut mengganggu bagaimana kemudian planning yang dulu dibangun oleh ketua dan kepala desa kan, agar kemudian lagi-lagi nih kita kan ingin bergerak cepat setelah dibentuk misalnya badan hukumnya akta notaris sudah ada, kemudian secara nasional sudah di launching. Tahapannya kan sebenarnya masing-masing kepala desa sudah punya perencanaan nih, kapan dia akan memulai usahanya, kapan kemudian dia mulai bergerak dan segala macam pemetaan itu kan sudah disiapkan berarti kan? Gini Bang Rasid, kalau ngomong itu ya ini sayangnya Republik kita ini desa belum benar-benar merdeka, belum benar-benar otonom. Penggunaan dana desa dan alokasi dana desa itu belum 100% pure bisa dilaksanakan sesuai Musdes. Andai kata Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang sudah dirubah sedemikian rupa itu dilaksanakan benar-benar sebelum adanya KDMP melalui dana desa dan BUMDes ini, sebenarnya desa sudah merdeka. Akan tapi dari Sigli sampai Timika, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu belum dilaksanakan. Rintangannya apa di mananya? Masih banyak campur tangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Contoh, ketahanan pangan itu kan program dari Kementerian Desa. Harus sekian persen, BLT harus sekian persen. Padahal seharusnya sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, keputusan tertinggi pelaksanaan penggunaan dana desa adalah Musdes, musyawarah desa. Tapi ketika Musdes itu dilaksanakan, menabrak aturan di atas yang sudah diterapkan oleh pemerintah, nggak bisa jalan. Jadi buat apa ada Musdes? Jadi menurut saya undang-undang ini benar, tapi seharusnya dalam implementasinya banci. Itu masalah pelaksanaan. Artinya apa yang dirembuk sebentar Kang? Apa yang dirembukan kepala desa bersama masyarakat dalam musyawarah Musrenbang Des, pembangunan desa itu ini sudah muncul nih item kira-kira 2025, berarti kan 2025 dilakukan di 2024 kan Kang? Nah, kira-kira 2025 dengan APBDes 2025 kita akan melakukan apa saja dan itu kemudian tidak bisa semua bisa dijalankan. Betul. Contoh nih, saya pelaku Bang Rasid dan punya pengalaman. Dana desa itu untuk pembangunan rumah ibadah cuman maksimal 10 juta coba. 10 juta? 10 juta? Itu pembangunan apa rehab? Ya rehab lah. Rehab. Cukup nggak sih? Yuk, boro-boro cukup di tempat kita di Kalimantan ya kan, kecuali di Pulau Jawa sana, tempat kita. Apalagi material mahal di tempat kan jauh kan. Jadi terus itu dijadikan dasar musuh-musuh. Ya masih ada musuh ya kan. Wah, kepala desa musuh aja nggak bisa bangun dan lain-lain. Cuma bisa janji. Padahal itu aturan, kita mau nabrak aturan nggak bisa, ada aturannya ya kan. Sementara mata kita ngelihat. Oh, jadi maksimal hanya bisa 10 juta. Maksimal 10 juta. Padahal kalau berdasarkan rembuk desa dalam Musrenbang itu sebenarnya kita mampu menganggarkan lebih daripada itu. Kan di Undang-Undang 6 tahun 2014 apa 2004 itu kan jelas sudah. Penggunaan pelaksanaan dana desa sepenuhnya mutlak hukum tertingginya adalah Musrembang Des. Tidak ada kata titik itu, nggak koma lagi. Tapi implementasinya, kata Bang Rasid, tidak seperti itu. Ada titipan program dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Itu harus diakomodir di dalam dana desa. Iya. Dana desa dan ADD. Iya. Yang jumlahnya yang Kang Endang kelola berapa sekarang? Sekarang 2025 berapa? 900-an lah. 900. Keduanya itu? Iya. Jadi tidak sampai 1 miliar? Tidak. Belum pernah sejak 2015 sampai hari ini saya jadi kadis belum pernah 1 miliar. Belum pernah. Belum pernah. Ya kalau totalnya 1 miliar lebih dengan ADD. Dana desa ini. Dana desanya tidak sampai 1 miliar? Tidak sampai.
Artinya ruang apa ya, ruang belanja, ruang fiskal yang dikelola seorang kepala desa dengan semua perangkat desanya untuk membangun tadi berapa 400 KK lebih. Ya 400 400 KK lebih sangat terbatas, sangat terkendala di situ.